Selamat pagi, salam sejahtera dengan Miss Henny dan teman-teman. Perkenalkan, saya adalah Selvi dengan NIM 1219081. Saya adalah mahasiswa aktif dari jurusan manajemen semester 4 di Universitas Bunda Mulia. Saya ingin mengerjakan tugas akhir saya untuk ujian akhir semester di mata kuliah etiket dan communication skill. Pada video ini, saya ingin menjelaskan apa itu kanker kulit atau melanoma. Dan saya akan membawa contoh untuk pembahasan ini, yaitu seorang influencer yang meninggal karena penyakit ini. Mari kita mulai. Seperti yang kita tahu, kanker sendiri adalah penyakit yang sangat mematikan. Jarang sekali ada penyembuhan yang dapat menyembuhkan seseorang dari penyakit kanker. Wendy Anggreni, usia 33. Beliau mengidap penyakit kanker kulit atau melanoma pada awal 2020. Sebelum 7 tahun sebelumnya, beliau sudah muncul tompel di sekitar kepala, dan beberapa tahun setelah itu, 5-7 tahun, muncul tai lalat di atas tompel dan membuat dia menjadi kurang percaya diri. Kemudian ia pergi ke dokter kulit dan ia ingin melasar tai lalat yang terdapat di bagian sana. Tetapi bukannya alih-alih menghilang, malah muncul gejala-gejala yang bisa kita sebut sebagai melanoma, yaitu pembengkakan tai lalat yang semakin banyak dan juga kelemasan badan, gampang capek, dan juga mudah sekali pucat atau lelah. Dan seperti yang kita tahu, kanker sendiri ada stadium 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah lasar tai lalatnya, beliau terkena kanker stadium 4 yang membuat beliau sangat kaget. Dan saya ingin menjelaskan tentang melanoma. Melanoma adalah penyakit kulit yang diawali dengan perubahan pada tai lalat yang baru atau bahkan yang sudah ada. Tetapi kanker kulit ini sangat jarang ditemui di Indonesia. Biasanya melanoma ini ditemukan di luar negeri, terutama pada bule-bule Inggris dan Amerika, karena kulit mereka yang putih cenderung dapat munculnya melanoma sendiri. Penyembuhan melanoma di dunia ini belum ditemukan obat yang secara spesifik untuk melanoma. Dan melanoma sendiri juga belum ditemukan orang yang berhasil sembuh dari melanoma ini, kecuali orang-orang di luar negeri. Orang-orang Indonesia yang sangat jarang terkena penyakit melanoma ini kaget sekali ketika mengetahui bahwa melanoma ini juga masuk di kulit orang Indonesia. Yang jelas-jelas penyakit ini padahal sangat langka di Indonesia. Penyembuhan melanoma sendiri bisa disembuhkan jika kita mendapatkan mukjizat dan belum di stadium akhir. Dan Wendy Anggreni atau influencer yang terkena melanoma awalnya tidak percaya bahwa dia mendapatkan kanker yang sangat ganas di tubuhnya. Awal-awal dia melakukan penyembuhan melanoma dan Tuhan memberikan dia penyembuhan. Bahkan setelah di scan seluruh tubuhnya, seluruh kanker di badannya sudah hilang. Tetapi beberapa bulan kemudian, kanker itu kembali meroboti seluruh badan dia, bahkan lebih kacau daripada sebelumnya. Yaitu bahkan kankernya menyebar di punggung belakang, di perut, di kaki, dan di tangan. Wendy sangat kaget, dan juga dia melakukan pengobatan di Singapura. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan ia untuk bertahan hidup untuk anaknya sendiri. Kemudian Wendy pun melakukan kemoterapi dan penyembuhan lainnya. Ia kira ia bisa sembuh dari melanoma dengan cara kemoterapi, dan ia pun melakukan kemoterapi sebanyak 2 kali. Tetapi melanoma ini sangat sulit dihilangkan apabila sudah menyebar di seluruh tubuh. Dan seharusnya dari awal Wendy sudah mengecek ke dokter kanker atau dokter
spesialis kulit. Tetapi alih-alih mengecek ke dokter, dia malah melaser kail lalatnya yang adalah sebuah malapetaka untuk penyakit kankernya sendiri. Kemudian pada akhir beberapa bulan sebelum bulan kematiannya, Wendy mengalami sakit yang luar biasa pada seluruh tubuhnya. Bahkan melanoma dapat membuat kaki kita menjadi lumpuh akibat terlalu ganas. Dan juga Wendy sendiri diberi pilihan oleh dokter bahwa ia bisa pulang ke Indonesia tetapi pengobatannya yang minim, atau dia mau stay di Singapura. Seperti yang kita tahu, pada zaman COVID seperti ini, pergi ke Singapura adalah akses yang sangat sulit. Maka dari itu dokter menanyakan keputusan Wendy sebaik mungkin. Tetapi Wendy sudah lelah dengan semua melanoma yang dilewati beliau, dan ia lebih memilih pulang ke Indonesia untuk bersama dengan anak-anaknya. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan memanggil beliau pada tanggal 3 Juni 2021. Dan sebelum beliau meninggal, beliau memasukkan foto di Instagramnya, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan atas semuanya yang kita lewati, karena Tuhan sendiri akan melindungi kita apabila kita percaya dengan mujizat yang Ia berikan. Wendy sendiri juga sudah mengalami banyak kesembuhan walaupun ia harus meninggal pada akhirnya. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan dia untuk hidup 1 tahun lamanya lagi setelah kanker itu menogoti badan dia. Pada biasanya yang seperti yang kita tahu, orang yang menderita kanker sangat sulit bertahan hidup sampai setahun. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan Wendy untuk hidup dan berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang seperti yang kasus yang saya ceritakan tadi, salah satu yang harus kita pelajari yaitu kita harus menjaga badan kita agar tetap sehat dan jangan sering terkena matahari UV, karena matahari sendiri dapat membuat kulit kita menjadi seperti itu. Banyak orang yang mengalami melanoma akibat sering terkena pancaran cahaya matahari yang tidak sesuai dengan panas suhu pada biasanya. Dan juga hal melanoma seperti ini juga dapat diakibatkan karena keturunan gen atau saudara jauh kita ada juga yang terkena melanoma. Maka dari itu kita harus menghindari segala kanker yang ada, terutama kanker kulit, dengan menjaga kebersihan agar tidak terkena kanker kulit yang paling ganas ini. Sekian dari saya. Terima kasih Miss Henny dan teman-teman atas kesempatannya, karena saya diberikan kesempatan agar saya dapat membacakan pidato ini. Mari kita jaga kesehatan kita dan selalu sehat dalam masa pandemi seperti ini. Terima kasih Miss Henny dan teman-teman. Sampai jumpa lagi.